Halo sahabat pencari fakta. Danau adalah sejumlah air tawar yang terkumpul di suatu tempat, berbentuk cekungan yang luas. Danau bisa terbentuk oleh banyak sebab, baik itu peristiwa alami atau buatan manusia. Keindahan Indonesia salah satunya adalah sebagai negara yang memiliki banyak wisata danau yang indah dan jadi objek wisata dunia. Di balik keindahannya sebagai tempat wisata di Indonesia, ternyata ada hal lain yang bisa menjadi daya tarik suatu danau, yaitu kisah misteri yang membayanginya. Banyak juga danau angker di Indonesia, yang menjadi urban legend bagi warga sekitarnya. Benar atau tidak kisahnya banyak di antaranya belum terbukti, alias hanya kepercayaan masyarakat saja. Danau-danau apa sajakah yang terkenal angker di Indonesia? Dikutip dari berbagai sumber, berikut tim Fakta 29 rangkum, danau-danau terangker di Indonesia, sebelum kita membahas danau-danau tersebut. Mari kita pause sejenak video ini, untuk memberikan like jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami lebih baik ke depannya. Yang pertama yaitu, Danau Toba. Danau Toba, merupakan danau yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau Toba juga, memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, sehingga kerap menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Bahkan, fakta lain yang menarik dari Danau Toba yaitu dinobatkan sebagai danau terbesar di Indonesia. Tetapi di balik semua itu, ada sebuah misteri dan mitos yang melekat dengan Danau Toba. Terlebih lagi, serangkaian kejadian misterius pernah terjadi, sehingga tidak heran, Danau Toba sering disebut sebagai salah satu danau terangker yang ada di Indonesia. Inilah 5 misteri di balik keindahan Danau Toba, yang kerap kali disebut sebagai danau terangker di Indonesia. Yang pertama ialah mitos ikan mas raksasa. Asal-muasal terbentuknya Danau Toba, bisa ditinjau dari penelitian ilmiah dan kisah mitologi. Jika merujuk pada hasil riset para peneliti, danau sedalam 505 meter terbentuk dari letusan gunung berapi supermasif, yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Tetapi berdasarkan mitos, Danau Toba tercipta akibat seorang laki-laki yang tidak menepati janjinya kepada sang istri. Dahulu kala, ada laki-laki bernama Toba memancing di sungai, sambil menggumam ingin memiliki istri dan anak agar hidupnya tak lagi sendirian. Tiba-tiba kail pancingnya disambar ikan mas yang besar. Toba langsung berhenti memancing dan membawa pulang ikan itu untuk dimasak. Sesampainya di rumah, ikan mas tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang cantik. Rupanya perempuan itu dikutuk oleh ayahnya karena menolak perjodohan. Singkat cerita, mereka menikah dan mempunyai anak laki-laki bernama Samosir. Pada suatu hari, Samosir melahap habis jatah siang makan ayahnya. Toba yang kelaparan, marah besar sambil mengatakan dasar anak ikan. Mengetahui ucapan suaminya, sang istri marah besar lalu mendatangkan petir dan hujan badai dan seluruh desa di sana tenggelam, sehingga jadilah Danau Toba. Dan sang istri kembali menjelma menjadi ikan mas raksasa, diyakini keberadaannya hingga sekarang di Danau Toba. Yang kedua yaitu, asal-usul Pulau Samosir. Pada kisah asal-usul Danau Toba, anak Toba yang bernama Samosir, diperintahkan lari ke atas bukit oleh sang ibu. Jadi ketika desa ditenggelamkan, Samosir selamat karena air hanya menyentuh lereng bukitnya saja. Dataran tinggi tempat Samosir menyelamatkan diri, berada di tengah Danau Toba, yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Menurut para tetua di sekitar Danau Toba juga, sosok Samosir juga menjelma menjadi penunggu danau yang sesekali menampakkan diri. Yang ketiga ialah, sosok wanita berwajah rata. Ada sekelompok anak muda, yang mengakui mengalami kejadian misterius, di penginapan tepian Danau Toba. Saat itu, mereka bermain di tepian Danau Toba, tepat tengah malam, karena tidak bisa tidur. Dari sekelompok pemuda itu, ada pemuda yang memilih duduk di tepian Danau Toba, karena tidak mau bermain.
Tak kalah, teman-temannya asik bermain, ia melihat sosok wanita misterius, yang tiba-tiba muncul di dekat teman-temannya yang bermain air. Wanita misterius itu, berjalan keluar danau dan menuju ke arahnya. Betapa kagetnya dia, saat wanita tersebut mendekat, karena yang dilihat bukan sosok wanita berwajah cantik, namun wajah rata tanpa adanya mata, mulut ataupun hidung. Yang keempat yaitu, kalau tidak sopan akan tenggelam. Seperti halnya lazim dimanapun, ketika berkunjung ke Danau Toba, memang harus berbicara sopan, dilarang berbuat asusila, menyakiti hewan, bahkan membuang benda-benda yang dianggap tidak sopan. Berdasarkan pengakuan warga, dulunya ada seorang wanita yang mencoba melanggar pantangan itu, dengan membuang sampah pribadi ke Danau Toba. Namun ternyata, wanita tersebut seolah-olah ditarik oleh sosok misterius, makhluk tak kasat mata, untuk masuk dan ditenggelamkan ke dalam Danau Toba. Yang kelima ialah, sosok naga penjaga Danau Toba. Berdasarkan pengakuan warga di sekitar Danau Toba, bahwa mereka sering melihat kemunculan naga di danau. Konon, berdasarkan mitos yang berkembang di sekitar Danau Toba, naga itu jelmaan dari anak Toba yang hingga kini menjaga danau. Bahkan, naga tersebut juga sering menampakkan diri. Beberapa nelayan yang sering menjala ikan di Danau Toba, kadang mendapati makhluk besar, bersisik seperti ular besar berenang di permukaan danau. Namun, tidak ada seorang pun yang sanggup membuktikan kebenaran naga tersebut di Danau Toba. Itulah 5 misteri di balik keindahan yang ada di Danau Toba, sehingga tak ayal sering disebut danau terangker di Indonesia yang buat merinding. Yang kedua yaitu Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo pastilah tidak asing bagi para pendaki gunung, terutama bagi mereka yang pernah menaklukkan Semeru. Ranu Kumbolo merupakan tempat para pendaki Semeru beristirahat dan berkemah. Kabarnya, para pendaki yang sering melihat sesosok wanita dari tengah danau, terutama pada malam bulan purnama. Penglihatan tersebut diyakini sebagai Dewi Penunggu Ranu Kumbolo. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat ikan mas yang tidak diketahui asal-usulnya. Menurut penduduk setempat, ikan-ikan tersebut merupakan jelmaan dari para dayang penunggu Dewi Ranu Kumbolo. Karena itu, ada larangan tidak tertulis, agar tidak mengambil atau mengganggu ikan-ikan tersebut. Yang ketiga ialah Danau Rawapening. Danau Rawapening terletak di selatan kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Tuntang, yang menjadi salah satu destinasi wisata di Semarang. Tentu saja, danau ini sangat indah, tetapi juga menyimpan banyak sekali cerita misterius. Salah satu kisah legenda menyebutkan, bahwa terbentuknya danau ini, sangat erat kaitannya dengan kisah siluman ular, yang bernama Baru Klinting. Dari danau ini, mengalir sebuah sungai besar, yang dibendung pemerintah, untuk pembangkit listrik tenaga air, alias PLTA. Masyarakat sekitar percaya, bahwa danau sungai tersebut merupakan bagian dari kerajaan Lelembut. Konon, kadangkala pada malam hari, terdengar suara tabu gamelan, yang cukup keras bergema di sekitar danau dan sungai, mirip dengan tabuhan pewayangan, atau seperti suara hajatan yang sedang digelar. Padahal, tidak ada penduduk yang menggelar hajatan. Jika dicari, sumber suara tersebut berasal dari seberang danau atau sungai tersebut. Tetapi jika dicari ke seberang, suara tersebut berpindah ke sisi seberangnya. Menurut warga sekitar, suara-suara tersebut merupakan pertanda bahwa keesokan harinya, pasti akan ada orang tenggelam. Namun selama ini tidak terbukti, khususnya bagi penduduk lokal. Rawapening dianggap danau angker bagi warga sekitarnya. Yang keempat yaitu Danau Sunter. Lokasi yang berada di tengah kota, ternyata bukan jaminan bahwa tempatnya tidak angker. Danau yang berada di kawasan perkotaan ini, ternyata memiliki banyak kisah misteri, yang sampai saat ini belum terungkap. Banyak orang yang tenggelam di danau ini, dan tidak pernah bisa ditemukan kembali.
Menurut warga di sekitar, penghuni dasar Danau Sunter, yang menjadi penyebab kasus tenggelam dan hilangnya korban yang tenggelam di lokasi ini. Konon, pulau kecil yang berada di tengah danau ini, merupakan istana para siluman buaya. Kabarnya, beberapa warga mengaku melihat sesosok buaya putih yang ukurannya lebih besar daripada buaya umumnya. Hal ini semakin menguatkan keangkerannya. Danau yang luasnya hanya 15 hektar tersebut, kini memang tak semistis dulu, karena sudah banyak bangunan seperti apartemen di dekatnya. Bahkan tempat ini sudah menjadi lokasi wisata rekreasi untuk olahraga air. Yang kelima ialah Danau Gunting. Danau ini terletak di belakang Istana Bogor. Ukurannya kecil, mirip dengan gunting. Karena itulah, tempat ini terkenal dengan Danau Gunting. Kisah misteri yang beredar menyebutkan bahwa salah satu sudut Danau Gunting dihuni oleh makhluk astral, bertubuh besar dan hitam. Di tengahnya, terdapat sebuah pulau kecil, yang juga tak lepas dari kisah misteri. Banyak yang mengatakan bahwa pulau yang dijadikan rumah burung tersebut, sering terlihat sosok supranatural wanita menggunakan pakaian Belanda. Makhluk ini dikenal dengan Noni Belanda. Warga menganggap, tempat ini merupakan danau angker, yang perlu berhati-hati kalau berkunjung ke lokasi wisata ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.